Sudah siap belajar hari ini? Kita mulai ya. Ini PPT-nya sudah Ibu buka. Kita hari ini akan belajar mengenai semangat kebangkitan nasional 1908. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, tujuan pembelajarannya itu diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, mengetahui perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mulai materinya. Ada kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, awalnya itu karena adanya rusaknya ekonomi Eropa disebabkan oleh peperangan. Lalu berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Nah, setelah rusaknya ekonomi Eropa ini, negara Eropa mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, negara-negara di Eropa mencari ke seluruh dunia, antaranya untuk melakukan perdagangan, tetapi untuk di Indonesia ini mereka malah menjajah, bukan untuk berdagang. Lalu di Indonesia didirikan VOC, yaitu kumpulan dari pedagang-pedagang di negara Eropa. Nah, VOC ini didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Belanda ini melakukan politik adu domba, di mana mereka mengadu domba yang ada di bangsa Indonesia sehingga kerajaan-kerajaan di Indonesia ini melemah. Nah, bangsa Indonesia ini semakin menderita ketika adanya Dendels. Nah, Dendels ini berkuasa, dia membuat program kerja dua. Yang pertama, kerja rodi, di mana kerja rodi ini rakyat Indonesia dieksploitasi tenaganya untuk melakukan pembangunan jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyar hingga Panarukan. Lalu ada juga tanam paksa yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Nah, dalam tanam paksa ini setiap pribumi yang memiliki tanah mereka harus menyisakan 20% untuk ditanami tanaman-tanaman komoditas untuk ekspor. Nah, lalu setelah merasa tersiksa, maka menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah yang dipimpin oleh para ulama atau kaum bangsawan. Nah, salah satunya ada Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Nah, mengusir penjajah ini belum berhasil disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Lalu, penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia ini menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal di Indonesia atau pernah tinggal di Indonesia. Nah, Mr. Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etik politik atau politis etik. Nah, politik balas budi ini terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Politik balas budi ini untuk kepentingan rakyat tadinya, tapi ternyata yang mereka lakukan adalah kepentingan untuk pemerintahan Belanda itu sendiri. Di sisi lain, pembangunan sekolah yang diusulkan oleh Van Deventer ini melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu memunculkannya masyarakat yang terdidik. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya, selanjutnya menjadi tokoh-tokoh dari kebangkitan nasional ini. Nah, di sini ada perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kita akan bahas, yaitu mengenai Budi Utomo terlebih dahulu. Nah, Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, tujuan dan program kerja. Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo ini tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ingat ya, yang mendirikannya itu adalah Dr. Sutomo, sedangkan penggagasnya itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, ini ada gambarnya yang sebelah sini, yang menggunakan baju hitam itu adalah Dr. Wahidin, sedangkan sebelahnya adalah Dr. Sutomo. Nah, lalu pada tanggal 20 Mei ini lahirlah Budi Utomo. Jadi Presiden Insinyur Soekarno itu menetapkan tanggal 20 Mei 1908 ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Nah, pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu memajukan kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara
terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang. Nah, teknik, industri, dan kebudayaan juga. Setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan yang tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Budi Utomo ini kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Intinya kesetaraan. Nah, lalu pergerakan Budi Utomo ini memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Nah, kelahiran Budi Utomo ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karena itu, kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Nah, di antaranya kita dapat membangkitkan dan mengubah diri menjadi lebih baik. Nah, maka dengan demikian kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, baiklah cukup materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Baiklah, Ibu akan sudahi sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.